Welcome to our channel. Situs bersejarah atau situs warisan merupakan sebuah wilayah resmi yang biasanya bagian dari sejarah militer, budaya, atau sosial yang dilestarikan. Namun beberapa kota dianggap bersejarah karena mempunyai kisah kelam, bahkan diyakini masyarakat setempat terkena kutukan atau azab dari Tuhan. Ya, beberapa kalangan memang percaya bila sebuah kota dapat binasa karena terkena kutukan, lantaran penuh dengan maksiat yang dilakukan oleh warganya. Nah, kota-kota itulah yang akan kita bahas pada video kali ini. Kota Sodom. Kisah kaum Sodom dan Gomora tersebut tertulis di kitab suci yang menceritakan kota tersebut terkena azab yang memilukan. Melansir laman liputan6.com, kota Sodom yang banyak melakukan perbuatan tercela hancur dan binasa akibat hujan belerang dan api sebagai ganjaran atas dosa-dosa penduduknya. Pada kisahnya, Tuhan mengirimkan malaikat yang menyamar sebagai manusia yang tampan dan hanya mampu menemukan 10 warga yang baik di kota tersebut. Penduduk kota yang tersisa sebagian besar melakukan perbuatan maksiat, sehingga azab dijatuhkan untuk mereka. Walaupun demikian, lokasi persis letak kota yang terkena azab tersebut berada masih misterius. Barulah pada tahun 2015, para arkeolog yang mengekskavasi situs di Tall el-Haman di Yordania menemukan sebuah kota dari zaman perunggu. Kota yang diteliti tersebut diungkapkan bahwa ciri-cirinya sesuai dengan gambaran kaum Sodom. Stephen Collins yang menemukan area ini beserta timnya menemukan struktur yang diduga dahulunya merupakan istana, menara, dan benteng pertahanan. Arkeolog ini mengatakan bila ingin menemukan Sodom, ia harus mencari tahu kota terbesar di Kikar Timur yang ada selama perunggu tengah atau zaman Abraham dan Lot. Kota tersebut terbagi dua, bagian atas untuk kelas yang elite serta kaya dan bagian bawah bagi warga yang miskin. Para peneliti menemukan bukti tembok pertahanan setinggi 10 meter dengan tebal 5 meter yang dilengkapi jaringan gerbang, menara, dan juga plaza. Benteng pertahanan yang tangguh tersebut dibuat untuk melindungi para warga yang kaya dari serangan. Kota Hegra. Arab Saudi punya kota kuno Hegra yang konon warganya pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang menarik, destinasi ini dibuka lagi oleh pemerintah Arab Saudi setelah 2000 tahun lamanya. Melansir ramaddetik.com, Hegra atau Maden Saleh yang ikonik ini dibangun oleh suku Nabatea dengan gaya yang unik. Pemerintah Arab Saudi baru saja membuka destinasi sejarah tersebut sebagai bukti peradaban Nabatea dari abad 2 dan 3 sebelum Masehi. Menurut rilis dari Komisi Kerajaan Alula untuk Arab Saudi, situs dengan konstruksi baru ini dapat disaksikan oleh para wisatawan. Bahkan Arab Saudi membuka resort mewah di situs warisan dunia atau UNESCO yang bakal dibuka pada tahun 2023. Hegra tidak terkenal seperti Petra, tetapi inilah kota paling besar kedua bangsa Arab kuno yang terletak di wilayah Hijaz, Madinah, Arab Saudi. Suku Nabatea meraih kejayaannya karena kemampuan mereka mencari dan menyimpan air di kawasan gurun yang panas. Suku ini merupakan cikal bakal kaum Nabi Soleh yang Samud yang disebutkan di Al-Quran terkena azab. Azab dari Allah itu melalui gempa dan puting beliung karena durhaka pada Tuhan. Walaupun menjadi area wisata, kebanyakan Muslim Saudi tidak berkunjung karena mereka yakin bahwa situs ini dikutuk pada saat bangsa Nabatea menyembah dewa dan mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kota Hakf. Kota Hakf juga dikenal sebagai salah satu kota para penyembah berhala yang hancur di masa lalu. Kini wilayah tersebut bernama Zafar. Mengutip laporan dream.co.id, dikisahkan bahwa kaum Ad merupakan golongan yang durhaka pada Allah. Bahkan mereka, kaum yang pertama kali menyembah berhala pasca banjir besar pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Kisah tentang kaum Ad tersebut tertuang jelas di Al-Quran yang menyebutkan bahwa Nabi Hud sengaja diutus oleh Allah untuk menyelamatkan bangsa Ad dari kebodohan dan kesesatan. Namun mereka tetap tidak mengakui Allah sebagai Tuhan
dan justru mereka menantang Allah untuk dikirimkan azab. Tantangan tersebut terjawab. Allah mengirimkan azab berupa angin yang sangat kencang yang memutar di kepala mereka hingga kepala itu terpisah dengan tubuh. Beberapa dari mereka berlari mengungsi ke gua dan gunung karena rumah-rumah mereka hancur. Namun Allah Subhanahu wa taala mengutus angin Al-Aqim, yakni angin panas disertai nyala api yang memusnahkan bangsa Ad. Sejumlah ulama, ahli tafsir dan ahli geografi melakukan penelitian dan mendapati bahwa bangsa Ad dahulu menghuni sebuah wilayah, yakni Haqaf, yang berarti pasir yang miring. Kawasan tersebut pada saat ini disebut Zafar sebagai bagian dari negara Yaman dan berbatasan langsung dengan Oman. Kota Pompei. Kehancuran kota Pompei sering dihubung-hubungkan dengan kisah kutukan yang dialami oleh umat Nabi Lut di kota Sodom. Mengutip laporan rakyatku.com, Pompei merupakan kota zaman Romawi kuno yang terletak di wilayah Campania, Italia. Kota tersebut hancur oleh letusan gunung Vesuvius abad ke-79 Masehi. Letusan yang dahsyat ini mengakibatkan seluruh isi kota terbenam selama 1700 tahun lamanya. Menurut kitab suci Al-Quran, umat Nabi Lut dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dihujani oleh batu belerang panas secara bertubi-tubi karena perbuatan maksiat yang melampaui batas. Kaum Nabi Lut pada saat itu dominan melakukan penyimpangan seksual seperti menyukai sesama jenis, saling berbagi istri, dan tidak ingin diajak bertobat oleh Nabi Lut. Hal serupa dialami kota Pompei yang mendapatkan azab yang nyaris persis dengan kehancuran kota Sodom. Catatan sejarah mengungkapkan bahwa kota ini marak melakukan perilaku seksual yang menyimpang seperti pada periode Nabi Lut. Para arkeolog yang melakukan ekskavasi yang diawali pada abad ke-16 dengan menemukan kumpulan tubuh manusia yang berubah jadi batu. Begitu juga dengan lanskap kota, bangunan, simbol-simbol misterius, rumah-rumah mewah para bangsawan, dan juga kawasan pelacuran. Temuan ini membuat Pompei bagi orang-orang yang percaya dicap sebagai kota maksiat. Bahkan peneliti harus berhati-hati untuk menentukan area prostitusi dengan bangunan biasa, karena bentuk kelamin laki-laki merupakan dekorasi yang umum sebagai lambang keberuntungan. Bahkan simbol tersebut bukan hanya dilukis di rumah, tetapi di jalanan dan pasar di kota kuno ini. Kota Baia. Kota Baia sendiri disebut-sebut layaknya Las Vegas pada era kekaisaran Romawi kuno. 2000 tahun yang lalu, di sanalah kaum kaya dan berkuasa datang untuk memuaskan nafsu duniawi mereka. Seperti yang dilansir dari laman cnnindonesia.com, warga Romawi kuno sangat menyukai segala sesuatu yang indah dan mewah. Hal ini dapat dilihat dari artefak yang ditemukan, mulai dari botol anggur, patung, lukisan, hingga bangunan. Hiburan malam juga menjadi tradisi sejak zaman Romawi kuno dan destinasi yang paling terkenal yakni kota Baia. Seperti destinasi kaum kaya lainnya di Italia, semua hal dapat dilakukan di Baia asal pengunjung punya uang. Mereka yang berkantong tebal dan punya kekuasaan dapat membangun villa-villa mewah di area pantai lengkap dengan spa dan kolam berlapis keramik yang berkilauan demi memanjakan nafsu. Pesta di Baia biasanya digelar di resort mewah yang juga melayani tokoh-tokoh Romawi yang paling signifikan secara historis. Namun pada tahun 1500, aktivitas gunung berapi menyebabkan air laut naik secara drastis yang mengakibatkan kota ini tenggelam. Baia mengalami fenomena seismik yang disebut Badiseism. Secara ilmu pengetahuan, kawasan kota kuno ini banyak melalui perubahan selama berabad-abad, melewati banyak fenomena vulkanik yang membuat permukaannya beberapa kali naik turun. Hal tersebut disebabkan oleh panas bumi dan gerak seismik yang membuat sebagian besar wilayah itu tenggelam di bawah laut. Namun, bagi sebagian kalangan, hal ini dikarenakan perbuatan maksiat yang dilakukan warganya. Itulah tadi sejumlah fakta tentang berbagai kota yang banyak melakukan perbuatan maksiat sehingga terkena azab. Nah, bagaimana menurut kalian?